Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika untuk kelas 10 sekolah menengah pertama atau kelas 10 sekolah menengah kejuruan, halaman 23. Dan ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu eksponen. Kurikulum yang kita bahas adalah kurikulum Merdeka, edisi buku, edisi revisi. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Perhatikan pada latihan 1.4, sederhanakanlah bentuk angka berikut ini. Dalam kurung 8 dikalikan X pangkat 5 dikali Y pangkat negatif 4 dibagi 16 dikalikan dengan Y pangkat negatif 1/4 kemudian dipangkatkan 1/2. Ini sama dengan, perhatikan 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian dikalikan X pangkat 5 dikali lagi Y pangkat negatif 4. Kemudian dibagi 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian dikalikan Y pangkat negatif 1/4. Kemudian dalam kurung dipangkatkan 1/2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 1/2, itu berarti sama dengan 2 pangkat 3 dikali 1/2, berarti 2 pangkat 3/2. Kemudian X pangkat 5 dipangkatkan 1/2, ini sama dengan X pangkat 5 dikalikan 1/2, yaitu X pangkat 5/2. Kemudian Y pangkat negatif 4 dikalikan 1/2, itu sama dengan Y pangkat negatif 4 dikalikan 1/2 adalah negatif 2 dibagi 2 pangkat 4 dipangkatkan 1/2, berarti 2 pangkat 4 dikali 4 dikalikan 1/2, hasilnya adalah 4/2 atau 2, berarti 2 pangkat 2. Kemudian Y pangkat negatif 1/4 dipangkatkan 1/2, berarti Y pangkat negatif 1/4 dikalikan dengan 1/2, berarti Y pangkat negatif 1/8. Perhatikan 2 pangkat 3/2 dibagi 2 pangkat 2, ini sama dengan 2 pangkat 3/2 dikurangi 2. Kemudian X-nya X pangkat 5/2. Kemudian Y-nya Y pangkat negatif 2 dikurangi negatif 1/8. Ini sama dengan 2 pangkat 3/2 dikurangi 2, berarti 2 pangkat negatif 1/2 dikalikan X pangkat 5/2 dikalikan Y negatif 2 ditambah 1/8, maka sama dengan 2 pangkat negatif 1/2 dikalikan X pangkat 5/2 dikalikan Y negatif 2 ditambah 1/8, berarti ini sama dengan negatif 16/8 ditambah 1/8, maka sama dengan 2 pangkat negatif 1/2 dikalikan X pangkat 5/2 dikalikan Y pangkat negatif 15/8, atau ini sama dengan X pangkat 5/2 dibagi, karena ini pangkatnya adalah negatif, berarti 2 pangkat 1/2, berarti 2 pangkat 1/2 dikali dengan Y pangkat 15/18. Ini jawaban untuk yang 1A. Perhatikan jawaban yang B. Dalam kurung 5 dikalikan akar kuadrat dari X pangkat 5 dikali dalam kurung 3 dikalikan akar 3 dari X, sama dengan 5 dikalikan
X pangkat 5/2. Jadi akar kuadrat dari X pangkat 5 itu sama dengan X pangkat 5/2. Kemudian dikali lagi 3 dikali akar 3 dari X. Berarti 3 dikali X pangkat 1/3. 5 dikali 3 sama dengan 15. Dikalikan X pangkat 5/2 dikalikan X pangkat 1/3 sama dengan 15 dikalikan X pangkat 5/2 ditambah 1/3. Ini sama dengan 15 dikali X. Nah, kita samakan dulu untuk penyebutnya. 46 berarti 5/2 itu sama dengan 15/16. Kemudian 1/3 itu sama dengan 2/6. Maka sama dengan 15 dikalikan X pangkat 17/6. Atau sama dengan 15 dikali X pangkat 12/6 dikali dengan X pangkat 5/6. 12/6 berarti sama dengan 2, maka 15 dikalikan X pangkat 2 dikalikan X pangkat 5/6. 5/6 ini sama, X pangkat 5/6 ini sama dengan 15 kemudian dikalikan X pangkat 2 dikali akar 6 dari X pangkat 5. Maka jawabannya sama dengan 15 dikalikan X kuadrat atau X pangkat 2 dikali akar 6 dari X pangkat 5. Selanjutnya dalam kurung P pangkat 5 dikali Q pangkat negatif 10 dibagi P pangkat 5 dikalikan Q pangkat negatif 4. Dipangkatkan 1/2 dikali P pangkat 1/4 dikali Q pangkat negatif 1/2 dibagi P pangkat negatif 1/2 dikali Q pangkat negatif 1/2 kemudian dipangkatkan 1/2. Ini sama dengan P pangkat 5 dipangkatkan 1/2 berarti sama dengan P dipangkat 5 dikalikan 1/2 berarti P pangkat 5/2 dikali dengan Q pangkat negatif 10 kemudian dipangkatkan 1/2 berarti Q pangkat negatif 10 dikalikan 1/2 berarti Q nya pangkat negatif 5 dibagi P pangkat 5 dipangkatkan 1/2 berarti P pangkat 5 dikalikan 1/2 berarti P pangkat 5/2 dikalikan Q pangkat negatif 4 dipangkatkan 1/2 berarti Q pangkat negatif 4 dikali 1/2 berarti Q pangkat negatif 2. Kemudian dikali lagi dalam kurung P pangkat 1/4 dipangkatkan 1/2. Ini sama dengan P pangkat 1/8. Jadi 1/4 dikalikan 1/2 itu 1/8. Dikali Q pangkat negatif 1/2 dipangkatkan 1/2. Ini sama dengan Q pangkat negatif 1/2 dikali 1/2 berarti negatif 1/4. Dibagi P pangkat negatif 1/2 dipangkatkan 1/2 berarti P pangkat negatif 1/2 dikalikan 1/2 berarti negatif 1/4 dikalikan Q pangkat negatif 1/2 dikalikan 1/2 negatif 1/4. Maka ini sama dengan P pangkat 5/2 dikurangi 5/2 dikali Q pangkat negatif 5 dikurangi 2 dikali dalam kurung
P pangkat 1/8 dikurangi negatif 1/4 dikali Q pangkat negatif 1/4 dikurangi negatif 1/4 sama dengan P pangkat 0 dikali Q pangkat negatif 5 dikurangi negatif 2, berarti negatif 5 dikurangi negatif 2, berarti negatif 5 ditambah 2, berarti sama dengan negatif 5 ditambah 2. Kemudian dikali P pangkat 1/8, berarti 1/8 ditambah 1/4. 1/4 itu sama dengan 2/8 dikali Q pangkat 0. Ini sama dengan P pangkat 0 adalah 1 dikali Q pangkat negatif 3. Kemudian dikali P pangkat 1/8 ditambah 2/3, berarti P pangkat 3/8 dikalikan dengan Q pangkat 0 adalah 1. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ini sama dengan Q pangkat negatif 3, P pangkat 3/8 itu sama dengan akar 8 dari Q. Dari P pangkat 3. Ini sama dengan akar 8 dari P pangkat 3 dibagi dengan Q pangkat 3. Karena ini adalah negatif. Maka jawabannya adalah akar 8 dari P pangkat 3 dibagi dengan Q pangkat 3. Selanjutnya, rasionalkan bentuk berikut ini. 2/2 dibagi akar 4 dari B pangkat 3. Maka kita kalikan dengan bilangan sekawan. Berarti 2 per akar B pangkat 3, akar 4 dikali B pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan akar 4 dari B dibagi akar 4 dari B. Ini sama dengan 2 dikali akar 4 dari B dibagi akar 4 dari B pangkat 3 dikali dengan akar 4 dari B. Ini sama dengan 2 dikali akar 4 dari B dibagi akar 4 dari B pangkat 4. Ini sama dengan 2 dikali akar 4 dari B dibagi dengan B pangkat 4/4. 4/4 itu adalah 1. Maka B pangkat 1. Maka 2 dikali akar 4 dikali B dibagi dengan B. Ini adalah jawaban untuk yang 2A. Selanjutnya 2 dibagi akar kuadrat dari 3 ditambah akar kuadrat dari 5. Ini sama dengan 2 dibagi akar kuadrat dari 3 ditambah akar kuadrat dari 5. Maka kita kalikan dengan bilangan sekawan. Dari 2 akar kuadrat dari 3 ditambah akar kuadrat dari 5. Yaitu akar kuadrat dari 3 dikurangi akar kuadrat dari 5. Maka ini sama dengan 2 dikali akar kuadrat dari 3 dikurangi akar kuadrat dari 5 dibagi akar 3, akar kuadrat dari 3 dikali akar kuadrat dari 3 adalah 3. Kemudian akar kuadrat dari 5 dikali dengan negatif akar kuadrat dari 5 itu dikurang sama dengan negatif 5.
Maka sama dengan 2 dikali akar kuadrat dari 3 dikurangi akar kuadrat dari 5 dibagi negatif 2. Maka hasilnya sama dengan negatif dikalikan akar kuadrat dari 3 dikurangi akar kuadrat dari 5 itu sama dengan akar kuadrat dari 5 dikurangi akar kuadrat dari 3. Selanjutnya yang 2C. M dibagi akar kuadrat dari M ditambah dengan N. Maka ini sama dengan M dibagi akar kuadrat dari M ditambah dengan N. Kita kalikan dengan sekawannya. Dari akar kuadrat dari M ditambah N. Yaitu akar kuadrat dari M dikurangi dengan N dibagi akar kuadrat dari M dikurangi dengan N. Ini sama dengan M dikali dalam kurung akar kuadrat dari M dikurangi N dibagi akar kuadrat dari M dikalikan akar kuadrat dari M. Ini adalah M. Kemudian N dikalikan dengan negatif N. Itu sama dengan negatif N kuadrat. Maka jawabannya M dikali dalam kurung akar kuadrat dari M dikurangi N dibagi M dikurangi N kuadrat. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 10. Halaman 23. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.